Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia merasa takut makan buah, takut gula darah naik, takut merasa bersalah hanya karena satu gigitan kecil. Tapi, bagaimana jika ternyata ada buah manis yang justru membantu menurunkan kadar gula dalam tubuh? Pernahkah suatu pagi Bapak Ibu berdiri di depan meja makan, menatap sepotong pepaya matang atau apel merah yang tampak segar, lalu berkata dalam hati, "Sepertinya manis sekali. Kalau saya makan, apakah gula darah saya akan naik?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan keraguan yang dalam. Saya sudah tak terhitung berapa banyak lansia yang datang dan mengucapkan hal serupa kepada saya. Dengan mata penuh rasa rindu terhadap buah-buahan yang dulu mereka cintai, tapi kini mereka pandang seperti musuh tersembunyi. "Saya suka buah, Dok, tapi sekarang takut. Dulu saya makan pepaya setiap pagi, sekarang hanya berani mencium aromanya saja." Saya mendengar kalimat seperti itu hampir setiap minggu. Dan jujur saja, saya tidak pernah menyalahkan siapapun yang merasa begitu. Karena di usia ini, setiap keputusan makan bisa terasa seperti perjudian. Sedikit salah langkah, angka gula darah bisa melonjak, tubuh menjadi lemah, dan kekhawatiran pun datang bertubi-tubi. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur kepada Bapak dan Ibu, apakah benar semua buah manis itu berbahaya? Apakah mungkin ada buah yang justru bisa membantu tubuh menyeimbangkan kadar gula, asal kita tahu cara makannya? Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan satu hal kecil, membuka kembali lembaran kepercayaan terhadap tubuh sendiri. Bukan dengan mengikuti tren makanan luar negeri, bukan juga dengan membeli suplemen mahal, tapi dengan kembali mengenal 7 jenis buah yang sangat akrab bagi kita. Buah pasar, buah kampung, buah halaman rumah, yang dulunya sering hadir di meja makan, tapi kini perlahan-lahan kita jauhi karena ketakutan yang belum tentu benar. Dan jika Bapak Ibu belum pernah mendengar bahwa ada buah manis yang bisa menjadi sahabat penderita diabetes, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang sudah lebih dari 30 tahun mendampingi Bapak Ibu seusia kita di berbagai daerah, dari desa di Purworejo sampai lorong padat di Jakarta Timur. Saya tidak membawa teori yang rumit atau membingungkan, saya hanya ingin bercerita. Seperti pagi ini, di ruang tamu sederhana tempat Bapak Ibu biasa duduk, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Perjalanan untuk kembali percaya bahwa makan buah bisa jadi nikmat, tanpa rasa bersalah. Waktu itu seorang bapak berusia 72 tahun datang ke ruang praktik saya dengan membawa catatan tebal. Di dalamnya tertulis daftar makanan aman untuk diabetes yang ia salin dari berbagai seminar dan grup WhatsApp. Ia membacanya satu persatu dengan serius, seolah sedang menyampaikan laporan penting. Tapi ketika saya bertanya, "Kalau makan buah, biasanya kapan dan bagaimana caranya, Pak?" Beliau sempat terdiam, lalu menjawab pelan, "Biasanya pagi-pagi sekali, sebelum sarapan. Langsung apel, kadang pepaya. Biar cepat diserap," katanya. Bapak Ibu, saya tahu niat kita menjaga kesehatan itu tulus. Tapi kadang, informasi yang belum lengkap justru membuat tubuh kita bekerja lebih berat. Kesalahan pertama yang sering saya temui adalah makan buah dalam kondisi perut kosong. Terutama buah manis dan berair seperti pisang atau pepaya. Memang terlihat menyegarkan, tapi ketika masuk ke tubuh yang belum menerima asupan lain, buah seperti ini bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Tubuh kita, apalagi di usia ini, bisa kaget dan merespons dengan rasa lemas atau mengantuk tiba-tiba setelahnya. Kesalahan kedua, yang semakin umum karena pengaruh gaya hidup modern, adalah mengganti buah utuh dengan jus atau smoothie. Meskipun terdengar sehat, faktanya sebagian besar jus kehilangan serat penting yang seharusnya memperlambat penyerapan gula. 1 gelas jus jambu, misalnya, bisa setara dengan 3 buah utuh. Tapi tanpa serat, tanpa waktu untuk mengunyah, gula di dalamnya langsung terserap ke dalam darah seperti minuman manis biasa. Kesalahan ketiga, dan menurut saya yang paling menyedihkan, adalah saat seseorang memilih untuk tidak makan buah sama sekali karena takut, lalu mencari pengganti berupa camilan tanpa gula atau biskuit khusus diabetes. Padahal banyak di antaranya mengandung pemanis buatan atau tepung olahan yang justru memperburuk kontrol gula darah. Saya ingin Bapak Ibu tahu, yang sering menimbulkan masalah bukan buahnya, tapi cara kita mengonsumsinya. Waktu makan, kombinasi makanan, dan pemahaman sederhana tentang bagaimana tubuh kita merespons,
Itulah yang membuat perbedaan besar. Dan sekarang, setelah Bapak Ibu tahu apa yang sering terjadi di balik niat baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu melangkah lebih jauh. Mari kita kenali 7 buah manis yang bisa menjadi sahabat sejati jika kita tahu kapan dan bagaimana menikmatinya. Kita mulai dari yang paling akrab, yang bahkan mungkin masih ada di dapur Bapak Ibu pagi ini. Saya masih ingat sebuah kunjungan ke rumah sederhana di pinggiran Magelang. Seorang nenek menyambut saya di dapurnya yang teduh, lalu menunjuk ke meja kecil tempat sepotong pepaya matang diletakkan dengan rapi. Ia berkata, "Ini untuk Pak Tua, Dok. Kalau belum makan pepaya, dia susah buang air dan jadi diam saja seharian." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi saya itu adalah pengingat bahwa pepaya bukan hanya buah, melainkan bagian dari perawatan cinta yang sudah turun-temurun. Pepaya adalah salah satu buah terbaik untuk Bapak Ibu yang ingin menjaga pencernaan dan kestabilan gula darah. Daging buahnya mengandung serat larut, jenis serat yang bekerja seperti spons di dalam saluran cerna. Ia memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga kadar glukosa tidak melonjak tiba-tiba setelah makan. Tidak hanya itu, pepaya juga mengandung papain, enzim alami yang membantu tubuh mencerna protein. Ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang sering merasa perut penuh, cepat begah, atau mudah kembung setelah makan lauk pauk. Papain bekerja lembut di lambung tanpa mengiritasi, cocok untuk lambung yang mulai sensitif di usia lanjut. Kandungan air dalam pepaya juga cukup tinggi. Ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi secara perlahan, sesuatu yang sering dilupakan oleh orang tua karena rasa haus tidak selalu terasa jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus ringan sembelit, pepaya bisa membantu melancarkan buang air tanpa perlu obat. Saya pernah mengikuti catatan dari sebuah kelompok lansia di puskesmas desa yang rutin makan pepaya tiap pagi selama 2 minggu. Tanpa bantuan obat apapun, banyak dari mereka melaporkan tidur lebih nyenyak dan tidak lagi ingin ngemil manis di siang hari. Tanda bahwa tubuh mereka mulai merasa cukup dari dalam. Jika pagi ini Bapak Ibu melihat pepaya di dapur, cobalah untuk menikmatinya dengan tenang. Ambil 3 atau 4 potong kecil, bisa dinikmati bersama tempe goreng tipis atau 1 sendok yogurt tawar. Rasakan bagaimana lambung terasa lebih nyaman dan tubuh tidak lagi meminta gula dari camilan lain. Terkadang, langkah kecil seperti makan pepaya di pagi hari bisa menjadi awal dari perbaikan yang besar. Bukan karena buah ini ajaib, tapi karena tubuh kita tahu kapan ia diperlakukan dengan benar. Beberapa tahun lalu, saya pernah menginap di rumah seorang pasien di Banjarmasin. Di pagi yang tenang, saya melihat sang ibu, usianya sekitar 70 tahun, mengukus 2 buah pisang kepok, lalu menatanya dengan sedikit kelapa parut dan sejumput garam. Ia tersenyum dan berkata, "Ini sarapan saya, Dok. Kalau tidak makan ini, saya cepat lapar dan mulai ingin minum teh manis." Kebiasaan itu sederhana, tapi sangat bijak. Karena pisang kapok dengan teksturnya yang padat dan rasanya yang tidak terlalu manis, justru menyimpan kekuatan besar bagi tubuh lansia. Pisang kepok adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk bapak dan ibu. Artinya, energi dari buah ini dilepaskan secara perlahan ke dalam tubuh, tidak langsung naik seperti lonjakan gula dari makanan manis. Karena itulah, pisang jenis ini membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang pagi. Selain itu, pisang kepok kaya akan 2 mineral penting, kalium dan magnesium. Kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, sementara magnesium berperan dalam menjaga fungsi otot dan saraf. Banyak dari Bapak Ibu mungkin pernah terbangun di malam hari karena kram kaki atau merasa otot kaku saat bangun tidur. Bisa jadi tubuh sedang kekurangan 2 mineral ini. Pisang juga punya keunggulan lain. Mudah dikunyah, lembut di lambung, dan tidak menimbulkan rasa begah. Bagi Bapak Ibu yang sudah mulai mengurangi nasi di pagi hari karena alasan gula darah, menambahkan pisang kepok rebus bisa menjadi pilihan pengganti yang lebih menenangkan dan tetap memberi rasa kenyang. Saya sering menyarankan pasien untuk tidak langsung mengganti seluruh menu sarapan. Cukup tambahkan 1 buah pisang kepok rebus sebagai bagian dari rutinitas pagi. Bila Bapak Ibu sedang terburu-buru, pisang ini bisa dimakan sendiri. Bila ingin lebih seimbang, bisa dipadukan dengan sepotong tahu kukus atau teh tanpa gula. Dan yang terpenting, jangan anggap pisang kepok sebagai buah biasa. Justru karena terlalu sering diremehkan, kita lupa bahwa kebaikan kadang tersembunyi di balik kesederhanaan. Bapak Ibu ingin mencoba? Cobalah besok pagi, saat perut belum terlalu kosong atau terlalu lapar. Makan pelan-pelan, dengarkan tubuh. Mungkin setelah itu, keinginan minum teh manis tidak lagi muncul seperti biasanya.
Waktu saya kecil, apel bukanlah buah yang tersedia setiap hari. Di rumah kami di daerah Jawa Tengah, apel Malang hanya muncul saat Lebaran atau jika ada tamu dari kota membawa oleh-oleh. Buahnya keras, warnanya kehijauan, dan aromanya khas sekali, menyatu dengan bau toples kue dan karpet ruang tamu yang hanya dibuka setahun sekali. Sekarang apel Malang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun pedagang pinggir jalan. Tapi ironisnya, semakin banyak tersedia, semakin sedikit orang tua yang memakannya secara rutin. Banyak yang menganggap apel itu sekadar pelengkap, bukan kebutuhan, apalagi untuk penderita diabetes. Padahal apel, terutama jika dimakan bersama kulitnya, mengandung pektin, sejenis serat larut yang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Ini berarti, meski apel punya rasa manis alami, ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Justru pektin membantu menjaga kadar gula tetap stabil setelah makan. Selain menjaga glukosa, pektin juga memberi rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Bagi bapak ibu yang sering merasa lapar padahal baru saja makan, apel bisa membantu mengurangi rasa ingin ngemil tanpa harus menambah asupan kalori berlebihan. Ada satu kelompok ibu-ibu di Batu, Jawa Timur, yang saya dampingi dalam program kecil di Posyandu Lansia. Mereka mencoba makan satu apel Malang setiap sore tanpa dikupas. Hasilnya mungkin sederhana, tapi bermakna. Mereka jadi lebih jarang ngemil, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi terbangun tengah malam karena lapar. Apel juga tidak berat di perut. Rasanya ringan, teksturnya renyah, dan tidak membuat mulut lengket seperti beberapa buah tropis lainnya. Bapak Ibu bisa menikmatinya bersama segenggam kecil kacang sangrai tanpa garam, atau seiris keju tipis, jika ingin lebih kenyang. Kalau Bapak Ibu sudah lama menghindari apel karena khawatir soal gula, mungkin sudah waktunya untuk mencoba kembali. Tidak usah satu buah besar, separuh saja cukup, asal dikunyah perlahan, tanpa terburu-buru. Duduk santai di teras, hirup aroma segarnya, dan biarkan tubuh mengenali kembali rasa yang pernah begitu akrab di masa lalu. Kadang-kadang, bukan tubuh kita yang perlu disembuhkan, tapi kebiasaan kecil yang perlu dihidupkan kembali. Dan apel Malang bisa menjadi awal yang menyenangkan untuk itu. Sore hari, saat matahari mulai turun dan angin terasa lebih lembut, saya sering melihat para lansia duduk di bangku depan rumah mereka. Ada yang menyapu halaman, ada yang minum teh tanpa gula, dan tak sedikit yang memegang piring kecil berisi irisan jambu biji merah. Buah ini tidak hanya hadir sebagai camilan, tapi juga sebagai bagian dari ketenangan sore yang sederhana. Jambu biji merah bukan buah mahal. Kulitnya kadang hijau pucat, kadang merah muda terang, dagingnya padat, dan bijinya keras. Tapi manfaatnya untuk tubuh sangat luar biasa, terutama bagi bapak ibu yang ingin menjaga kestabilan gula darah dan daya tahan tubuh. Salah satu hal yang membuat jambu biji istimewa adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding jeruk. Vitamin C membantu tubuh melawan peradangan ringan, mempercepat penyembuhan luka kecil, dan menjaga agar sistem imun tetap waspada, khususnya saat cuaca tak menentu atau ketika tubuh merasa lebih cepat lelah. Menariknya, meskipun rasanya manis, jambu biji memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, gula di dalamnya tidak diserap terlalu cepat, sehingga tidak memicu lonjakan gula darah yang drastis. Ditambah lagi, kandungan seratnya tinggi dan membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dari makanan lain. Saya pernah mencatat kebiasaan seorang pensiunan guru di Solo. Ia berjalan pelan setiap sore mengelilingi halaman rumah, sambil menggigit setengah buah jambu biji merah yang sudah dicuci bersih. Ia bilang, sejak rutin melakukan itu, tenggorokannya tidak mudah kering, dan tubuhnya tidak gampang lemas menjelang malam. Jika Bapak Ibu belum terbiasa makan jambu, cobalah mulai dengan cara yang paling sederhana. Ambil satu buah jambu biji merah, cuci bersih, potong kecil, dan makan bersama kulitnya. Tidak perlu dicampur atau diberi tambahan apa-apa. Rasanya memang agak sepat di awal, tapi segar dan ringan di akhir. Dalam kesederhanaan seperti inilah, tubuh seringkali merasa cukup. Dan perasaan cukup itu, bagi tubuh lansia adalah bentuk pemulihan yang paling tenang. Saya tumbuh di sebuah desa kecil di lereng perbukitan, di mana salak bukan hanya buah, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Di dapur rumah kami, sering tergantung seikat besar salak yang masih menempel pada pelepahnya. Kalau ada tamu datang, ibu akan memecah satu persatu dengan tangan kosong, menyodorkannya hangat-hangat sambil tersenyum ramah. Waktu itu, saya tidak tahu bahwa buah sederhana itu menyimpan manfaat yang begitu besar untuk orang seusia bapak dan ibu. Salak dengan kulit bersisik dan daging buah yang renyah, mengandung tanin dalam jumlah sedang.
Tanin adalah zat alami yang membantu meredakan gangguan pencernaan ringan, seperti diare atau perut mulas setelah makan berat. Bagi bapak ibu yang sering merasa tidak nyaman setelah makan, atau yang sistem cernanya mulai sensitif di usia sekarang, salak bisa menjadi penyeimbang yang menenangkan. Selain itu, daging salak juga mengandung antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C. Zat-zat ini berperan sebagai pelindung sel dari kerusakan akibat penuaan atau stres oksidatif. Kita semua tahu, seiring bertambahnya usia, tubuh membutuhkan pertahanan tambahan agar tetap kuat menghadapi infeksi ringan atau kelelahan yang muncul tanpa sebab jelas. Yang penting untuk diingat, salak sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena kadar seratnya tinggi, makan terlalu banyak tanpa disertai cukup air bisa membuat pencernaan menjadi lambat. Saya sering menyarankan pasien untuk cukup makan 2 atau 3 siung salak, dinikmati perlahan di sore hari, sambil ditemani segelas teh hangat tanpa gula. Jika di rumah bapak ibu masih ada salak dari pasar minggu, sore ini mungkin waktu yang tepat untuk mengupas 1 atau 2 buah. Duduk di kursi favorit, kunyah pelan-pelan, dan biarkan tubuh merespons dengan tenang. Tidak perlu mencari manfaat besar dalam sekejap, karena kadang-kadang hanya dengan memberi waktu untuk menikmati buah sederhana, tubuh sudah mulai merasa dipedulikan. Dan ketika tubuh merasa dihargai, ia akan mulai bekerja lebih lembut untuk menjaga kita tetap seimbang. Pernahkah bapak ibu merasa haus, tapi tidak benar-benar ingin minum air? Tenggorokan terasa kering, tubuh lemas, tapi minum segelas air putih rasanya tidak cukup menyegarkan? Pada saat seperti itu, melon bisa menjadi pilihan yang lembut dan menyenangkan untuk membantu tubuh kembali seimbang. Melon dengan daging buah yang lembut dan rasa manis yang ringan, mengandung kadar air yang sangat tinggi. Bagi orang tua, kebutuhan cairan seringkali tidak disadari. Rasa haus berkurang, tapi tubuh tetap kekurangan cairan. Hal ini bisa membuat kulit menjadi kering, bibir pecah-pecah, bahkan pencernaan pun terganggu. Makan melon di siang hari bisa membantu menjaga hidrasi tanpa perlu merasa terpaksa minum banyak. Selain menyegarkan, melon juga mengandung vitamin A dan vitamin C. Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, sementara vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan dan mempercepat pemulihan tubuh dari rasa lelah atau nyeri ringan yang biasa dialami di usia lanjut. Melon memiliki indeks glikemik sedang dan kadar gula alami yang tidak terlalu tinggi, sehingga aman dikonsumsi dalam porsi kecil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Karena rasanya tidak terlalu tajam, melon juga cocok bagi bapak ibu yang memiliki masalah lambung atau mudah merasa enek dengan buah lain. Saya biasanya menyarankan untuk mengonsumsi 4-5 potong kecil melon saat cuaca panas atau ketika tubuh terasa kurang tenaga di tengah hari. Tak perlu menambahkan susu kental manis atau sirup. Cukup dinginkan sebentar di lemari es dan biarkan rasa manis alaminya memberi kesegaran lembut. Bapak ibu bisa mencoba menyajikan melon sebagai bagian dari makan siang ringan atau camilan sore. Dalam keheningan siang yang terik, kadang hanya dengan beberapa potong melon, tubuh bisa kembali tenang tanpa harus repot. Di masa kecil saya, kedondong bukanlah buah yang disajikan dengan mewah. Ia dijajakan oleh penjual keliling, dibungkus kertas koran, dan kadang-kadang dimakan bersama garam atau cabai oleh anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Tapi di balik rasa asam segar yang khas itu, kedondong ternyata menyimpan manfaat yang patut Bapak Ibu pertimbangkan, terutama di usia yang menuntut perhatian lebih pada pencernaan dan kestabilan energi. Kedondong mengandung vitamin C tinggi dan cukup banyak serat larut. Kombinasi ini membuatnya mampu membantu tubuh menjaga daya tahan dan mengatur proses pencernaan secara alami. Bagi bapak ibu yang merasa selera makan mulai berkurang atau sering merasa kembung setelah makan, menambahkan kedondong ke dalam menu ringan bisa memberi efek menyegarkan dan membantu tubuh kembali seimbang. Buah ini juga rendah kalori dan memiliki indeks glikemik yang cenderung rendah. Artinya, meskipun rasanya sedikit manis dan asam, gula di dalam kedondong tidak mudah diserap terlalu cepat. Ini membuatnya cukup aman bagi lansia, termasuk yang hidup dengan diabetes ringan atau pradiabetes, asal dikonsumsi dalam jumlah wajar. Saya sering menyarankan kedondong dinikmati secara segar, tanpa tambahan garam atau gula. Potong kecil-kecil, cuci bersih, lalu biarkan rasa asam alaminya membangkitkan nafsu makan secara perlahan. Jika ingin lebih lembut di lambung, simpan sebentar di kulkas untuk mengurangi rasa getirnya. Kalau bapak ibu merasa akhir-akhir ini kehilangan semangat makan, atau hanya ingin camilan yang segar tapi tidak membuat gula darah naik,
Cobalah satu buah kedondong sebagai teman duduk sore hari, bukan hanya untuk memberi rasa, tapi juga untuk mengingatkan tubuh bahwa setiap hari bisa diisi dengan kesegaran kecil, asal kita tahu di mana mencarinya. Setelah menjelajahi satu persatu buah yang bisa menjadi sahabat tubuh di usia lanjut, kini saatnya kita memahami satu hal penting yang sering terlupakan, cara menikmatinya. Karena seringkali bukan buahnya yang salah, melainkan waktu, porsi, dan cara menikmatinya yang kurang tepat. Buah sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk jus atau smoothie. Mengapa? Karena saat buah di jus, seratnya hilang, dan gula alaminya jadi lebih cepat terserap tubuh. Proses mengunyah buah utuh membantu tubuh mengenali rasa kenyang lebih perlahan dan memberi waktu pada pencernaan untuk bekerja dengan tenang. Ini sangat penting, apalagi di usia Bapak Ibu sekarang, di mana tubuh butuh ritme yang lembut, bukan kejutan mendadak. Waktu terbaik untuk makan buah adalah pagi hari setelah sarapan ringan atau sore hari sebelum makan malam. Hindari makan buah terlalu malam, karena beberapa buah tinggi air bisa membuat tidur tidak nyaman atau menyebabkan perut terasa penuh. Buah juga sebaiknya tidak dimakan saat perut kosong, terutama jenis yang manis dan berair seperti pepaya, pisang, atau melon. Tanpa pendamping serat atau protein, gula dalam buah bisa diserap terlalu cepat. Porsinya pun tidak perlu besar. Satu potong pepaya ukuran sedang, satu pisang kepok rebus, atau 3 siung salak sudah cukup. Untuk menyeimbangkan asupan, tambahkan sedikit protein seperti segenggam kacang sangrai tanpa garam, 1 sendok teh yogurt tawar, atau sepotong kecil tempe kukus. Kombinasi seperti ini membantu tubuh menyerap gula lebih lambat dan memberikan rasa kenyang yang lebih bertahan lama. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa makan buah setiap hari, mulailah perlahan. Pilih satu jenis buah, konsumsi selama 5 hari berturut-turut, dan amati perubahan kecil. Apakah tidur lebih nyenyak, perut terasa lebih nyaman, atau keinginan ngemil mulai berkurang? Perubahan yang tenang dan konsisten seringkali jauh lebih berdampak daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Yang terpenting, dengarkan tubuh dengan penuh perhatian, karena di usia ini, perhatian kecil bisa menjadi wujud cinta yang besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah lebih dari 30 tahun mendampingi orang-orang seusia kita di berbagai daerah, saya belajar satu hal yang sangat penting. Tubuh manusia tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia tidak meminta kita untuk menjadi kuat setiap saat, hanya ingin didengarkan, diperhatikan, dan dirawat dengan lembut. Bukan lewat larangan yang keras, bukan karena ketakutan yang berulang, tapi lewat pilihan-pilihan kecil yang penuh kesadaran. Maka hari ini, mari kita kembali ke hal yang paling sederhana, yang sering kita lupakan karena terlalu sibuk menjaga. Memilih satu potong buah, mengunyahnya perlahan, merasakan teksturnya, menikmati aromanya. Semua itu bukan sekadar rutinitas makan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah setia menemani kita selama puluhan tahun. Tubuh yang kini melambat bukan karena menyerah, tapi karena ingin mengajak kita hidup lebih tenang dan lebih lembut dalam merawat diri. Hari ini, setelah kita mengenal 7 buah yang murah, akrab, dan menyehatkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu hal kecil. Pilih satu buah yang paling menyentuh hati. Bukan yang paling mahal, bukan yang paling langka, tapi yang terasa dekat. Apakah itu pepaya yang lembut, pisang kepok yang mengenyangkan, apel malang yang segar, jambu yang menyejukkan, salak yang penuh kenangan, melon yang menyegarkan, atau kedondong yang membangkitkan nafsu makan? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin mulai dengan pepaya, atau saya mau coba apel malang sore ini. Siapa tahu, komentar Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang juga sedang mencari semangat untuk mulai merawat diri dengan cara yang alami. Dan jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol like agar pesan sederhana ini bisa sampai ke lebih banyak orang tua di luar sana. Jangan lupa subscribe, agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa menerima cerita baru, saran ringan, dan semangat hidup yang bisa menemani hari-hari indah di usia ini. Saya, Dr. Rahmat Widodo, selalu ada untuk menemani langkah kecil Bapak dan Ibu dengan hati. Terima kasih sudah berjalan bersama saya hari ini. Kita lanjutkan perjalanan ini. Satu potong buah, satu senyum, satu hari yang lebih tenang.